Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi ya. Secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yashghil wa alla yashtaghila bi sun'atin wa la yakhudhu fi kalamin ahli dunya. Selama kita ada di dalam masjid, ya, kita tidak boleh wa alla yashtaghila, dan kau tu tak ngerepot pasiraman, tak sibuk pasiraman orang. Bison atin kalaupun kelakuan. Jadi ketika kita berada di masjid, nggak boleh kita itu sibuk dengan pekerjaan. Apa tujuan kita datang ke masjid? Untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Zikir, iktikaf. Tuh, jadi tidak boleh kita menyibukkan diri ketika ada di dalam masjid dengan suatu pekerjaan apapun. Wala yakhudu wala yakhudha, ben kotu tak nyamporen pasira orang, pasira man fi kalami ahli dunya, dalam abunta ahli dunya. Yang dalam perkataan ahli dunia. Tidak boleh kita ketika ada di dalam masjid untuk berbicara dengan orang yang ahli dunia. Kenapa? Lias lama supaya selamat pasiraman atau orang minal wa'idi, dari ancaman al-waridi setakah fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam termudah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu malah selamat dari apa? Ancaman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika kita ada di masjid, sampai kita ngomong tentang masalah urusan dunia. Apa urusan dunia itu? Pangkat, jabatan, kemudian pas harta, ya, kemudian pas pasangan kita, wanita dan juga Pria. harta wanita. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, harta. Pria. Ya. Jadi jangan sampai membicarakan di dalam masjid atau di dalam musola berbicara dengan hal-hal yang seperti itu. Yang dalam musola, di dalam masjid pas curhat tentang hal yang tak oleh. Dan orang yang seperti itu kata Rasulullah, ya'ti fi akhir zaman nasum min ummati. Nanti ya, ya'ti bakal teka fi akhir zaman, dalam akhir zaman nasun pasira manusia. Nanti akan ada nanti di akhir zaman sekelompok manusia min ummati, dari umat, dari tang umat kata Nabi, dari umat saya. Ya'tunal masajid, saya pada datang pasara kafi ummati al masajid, dan banyak masjid. Mereka datang ke masjid. Ya, ngapain? Ya qamuduna fiha halaqan halaqah, kata Nabi. Pada tujuh pasara an-nas min ummati halaqan hale berkelompok-kelompok atau kelompokan. Kemudian dzikruhumud dunya, setining sebutan siapa? Nasum min ummati ad-dunya, mereka datang, kata Nabi, suatu saat akan datang di akhir zaman sekelompok manusia dari umatku. Mereka datang ke masjid, mereka datang berkelompok-kelompok, duduk, kemudian mereka bukan berzikir, tapi yang mereka bicarakan adalah urusan agama, urusan dunia. Ini
Kenapa? Nah juga wa hubbud dunya ban laibud dunya. Mereka tuh senang numpuk-numpuk dunia, senang ke dunia. Ya, senang ke dunia. Orang yang senang ke dunia ini sesat. Repot lah. Gara-gara dunia, adik kakak togaran. Gara-gara dunia, orang tua sama anak aku karang loh. Ya kan begitu kan? Ya. Gara-gara dunia, orang laki-laki hakikat bi sekancaan. Dunianya apa? Menarik laki, memperebutkan wanita. Itu punya saya, oh nggak bisa itu punya saya, keket pas. Padahal itu berteman nih. Ya, gara-gara itu seperti itu. Yang mereka sebutkan itu dunia. Wa hubbud dunya, dan mereka juga menyukai dunia, mereka cinta dunia. Kata Nabi, la tujalisuhum. La tujalisuhum. Ja apolang tojuk bak nakapi hum deka annasu min khalq min ummati. Falaisa lillah, maka ada panika tetap ikan di Allah bihim kalaban ummati hajatun panapa hajat. Mereka tidak dibutuhkan oleh Allah, hajatun panapa hajat atau kebutuhan. Tak butuh lagi Allah orang-orang yang seperti itu. Ya kalau misalnya mas kita tidak atau tak sampai kita apa? Ketika orang yang seperti itu, sementara pas Allah itu nggak butuh sama kita, justru kita sebenarnya yang butuh. Ya mau pas andainya pas tak kebutuh ya Allah seperti itu, dicuekin sama Allah, ya saya harap lah seperti doa kita akan dikabulkan oleh Allah kan begitu. Yang memberi kita harta siapa? Allah. Yang memberikan kita jabatan Allah. Yang kita menyehatkan kita ya Allah kan. Ya andai kata pas kita tidak dibutuhkan sama sekali hal yang seperti itu, saya harap oleh seperti itu. Karena segala kenikmatan itu datangnya hanya dari Allah. Ya, tidak semua orang yang memiliki istana megah, rumah yang sangat mewah, ya, jangan kira di situ akan ada terus berbahagia. Pasti di situ ada juga air mata yang jatuh, nangis mesti. Ya. Dan jangan pikir kalian itu ada seseorang yang hidup di rumah gubuk yang peok. Kalian jangan berpikir bahwasanya di Indonesia itu hanya ada derita tangisan, tapi di situ juga ada canda dan tawa, senang. Kenapa? Karena nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Berapa banyak makanan saya nyaman, tapi kita tidak bisa mengakan. Kenapa? Karena tidak ada nikmat, tak beri nikmat di Allah. Siapa contohnya? Orang yang baru-baru. Ya. Makan ini sukunya kolesterol. Makan ini sukunya darah tinggi, lambung, wawis. Ya. Mau saya tak kendi darah tinggi, makan semangka langsung drop. Ya, langsung kening darah rendah. Senang ke sate kambing, mareng akan sate kambing, langsung drop ya, darah tinggi nak. Artinya berarti udah nggak dikasih kenikmatan oleh Allah. Jadi seperti itu. Sampai ya. Nah, kemudian faida aradal khuruja. Ya, sekarang ini jadi dibolehkan selama ada di dalam masjid. Sekarang ketika kita keluar dari masjid, dan ini tengkar ya. Tengkar ya, sok aja kalian teguh tengkar ini. Ya, kalian lakukan, kalian laksanakan. Dari rumah kalian itu pertama kali mau datang ke masjid itu bagaimana tata keramanya itu. Ya. Kemudian ketika kita mau keluar keluar dari masjid, faida aradah, maka nalikana akara pasal orang al-khuruj jalika keluar, tuliba maka esok preminhu dari orang al-budu'u panapa ngabiti atau mulain bil yusra kalaban soko se kace. Jadi ketika kita tuh mau keluar dari masjid, ya, maka paling tidak kita memulainya dengan kaki yang kiri, mohon ke kanan. Ya, ini cek teman-teman kalian. Ini tujuannya untuk masuk ke dalam masjid. Ya, masuk ke dalam masjid. Bukan berarti jadi tata keramanya itu seperti itu. Ya memang seperti itu. Masuk ke masjid. Masuk, datang kaki kanan, turun kaki kiri. Turun kaki kiri. Sebaliknya kalau misalnya kita masuk ke dalam hal-hal yang kotor, ya, saya tak lebur atau apa, baru kita mendahulukan kaki kiri.
Nah, kalau misalnya kita keluar, insya Allah kalau ini kalian pegang, terutama laki-laki, insya Allah apa ya? Ya insya Allah kalian akan terlatih seperti itu. Ya, terus masih oke. Pokok apa kebagusan kalian ngakui sokok kanan. Termasuk lagu mengumpama kalian itu namanya akabin, ongge kesebini. Kalau ngakui sokok kan? Apa sih? Ya, ngerti nggak maksudnya? Gue tak tahu biar sudah tak tahu. Karena ini apa kurang lebih 8 tahun ke atas, 18 tahun ke atas. Insya Allah kalau seperti itu ya. Karena apa? Kebagusan, matanya orang kafir. Kafir. Kalau ini mau membunuh orang kafir, maka dahulukan ongge soko Kanan. mentoron niki terus ngiri. Ngiri. Ya. Dah ya. Wes. Jadi faida aradal khuruj. Kemudian wa ayyadhaha ban qatu nyabak pasara orang hadaka al yusra. Ya, maksudnya ban qatu nyabak pasara orang hadaka al yusra. Nyabak ke sapa sekacer tadi itu ala dhahrina alaihi ing atase tengana sandalah sandalah man. Jadi umpama ini kaki ya, kaki. Kemudian ini sandal ya. Maka kemudian cek sampai perbuka dek sandal itu. Jadi tetap kaki kiri nedek dek sandal. Kemudian niki baru turun kaki kanan masuk kaki sandal. Nah, itu yang benar. Jadi benih kaki kiri pas langsung serok benih kaki kiri cuman turun dulu. Saya ngakui apa yang memakai sandal dulu itu yang kanan. Mentang ngakui sandal itu terus lah. Itu tata keramanya, ngerti nggak? Dia mentoron seperti itu, termasuk pada toron dari musola seperti itu. Ya. Wa ayyadhaha ala dhahrina alaihi. Nyabak deka sokoh se kiri itu ala dhahrina alaihi ing atas tengana sandalah man. Seret taruh di atas sandalnya taruh, kedek sandalnya, kemudian turun kaki kanan masukkan ke dalam sandal. Terus dia ngerti ya? Tumal yalbasul yumna maka kare-kare nganggoy pasiraman al yumna dek kase kanan. Nah itu maksudnya. Ya, ke saka kiri masuk saka kanan. Ya, awalan ing dalam pertama. Wal yaqul ben becek ngocap pasiraman indah khurujihi ing dalam nalaikana keluar pasiraman. Keluar dari masjid ya, baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pandai doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau mau masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini saya kudu hafal harusnya laki-laki. Orang laki-laki ini disebut tak ke masjid. Ya. Yang produk pandangan itu apal. Allahumma ftahli abwaaba. Ketika keluar Allahumma inni kalau bisa diartikan Allahumma ya Allah ini saangguna kaulah as'aluka panika nyuhun pasira kaulah ka ajunan min fadlika dari keutamaan ajunan. Itu kalau misalnya kita. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, qala Allah Ta'ala atabu basar Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadisnya Nabi Muhammad. Makanya dinamakan dengan hadis qudsi. Ya. Bagaimana katanya Allah, inna buyuti saungguna banyak-banyak tang Roma kata Allah. Ya. Fi ardi ing dalam bumi. Inna buyuti fi ardi, sesungguhnya banyak-banyak tang Roma fi ardi dalam tang bumi kata Allah. Al masajid itu mereka banyak-banyak masjid. Jadi masjid itu rumah-rumahnya Allah. Ya. Wa inna zuwari ben saungkuna banyak-banyak orang saya ziarah fiha dalam buyuti, maksudnya dalam masjid ammaruha. Panika banyak-banyak orang saya aramia di masjid. Jadi orang itu kalau misalnya datang ke masjid, ziarah kata Allah ziarah ke rumahku.
orang itu datang ke rumahku, maka dia termasuk orang yang ammaruha, meramaikan masjid atau memakmurkan masjid. Berapa banyak masjid yang tak makmur? Masjid tingkat sampai tingkat berapa itu? Saya jamaah ketelah. Aduh. Ya. Enggak, yang terjadi di mana tuh? Di Jogja itu kan. Di Jogja, daerah Jogja, bodoh masjid kini di bawah gunung lereng di lereng gunung mana? Gunung Merapi. Ya, yang pas dulu terjadi ledakan di Gunung Merapi pas letuk. Ya kan? Gunung Merapi pas letuk. Itu ada masjid di situ. Sampai masjidnya nggak ada orang, bahkan close. Tak muka. Seakan-akan masjidnya itu apa ya? Toko. Enggak toko, nutup. Ambulan. Ya. Nah, ada kemudian pas suatu ketika Montak Tegelero itu pada tahun berapa itu? Saya lupa itu. Tahunnya tahun berapa? Insya Allah tahun 2007 kalau nggak 2000 berapa ya? Montak 2006, 2007 terjadi meledak pas akhirnya. Gunung mana? Gunung Merapi sebenarnya Jogja itu meledak. Ya azab ya Allah. Ya, letup langsung. Juru kuncinya bisa Mategia, tahu Pak Marijan kan? Nah, Pak Marijan itu. Ya, padahal Pak Marijan di semboyan roso kan dia. Nah, dia kompas bisa roso. Hati suci. Ya, kalau Allah sudah berkehendak seperti itu. Makanya masjid cek sampai kosong. Ya, cek sampai kosong. Ya kok sebenarnya agak peduli ke masjid kita di sini. Terkadang zuhur boleh saya apa? Adzan, terkadang nggak ada yang adzan gitu. Ya, pas ada saya entar ke masjid. Hati-hati ya. Jadi orang yang saya entar ke masjid kata Allah, maka mereka adalah termasuk orang yang meramaikan atau memakmurkan masjid. Fatuba, maka bejrah untung di abdin eka andi kebulah. Ini kita ini. Ya, maksudnya abdin ya kita ini. Fatuba di abdin maka bejrah di abdin eka andi kebulah. Untung untuk seorang hamba tatahharo asa suci pasirah, artinya yang bersuci pasirah abad fi baitihi dalam rumah abad. Tsumma zaroni maka kare-kare aziarah pasiraman ni dia kasengkok ziarah ke rumahnya Allah, masuk ke dalam masjid fi baiti dalam tang Roma. Fa haqqo 'alal mazuri, maka berhak 'alal mazuri ing atase orang se ziarahin, maksudnya Allah di situ ayyukrimah panapa kudu amul jaaki pasira al mazuri zairahu dekat orang se aziarah. Tinggal maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian datang ke tang rumah, berarti kan kalian kan datang ziarah ke tang rumah, ya. Maka wajib bagi yang memiliki rumah itu, yaitu saya, ya, untuk memuliakan seorang yang datang berziarah ke tamu saya. Jadi kalau kalian kudu hormat, memberi tamu kudu hormat. Nah, kita sebagai tamunya Allah tentu akan dimuliakan oleh Allah. Namanya orang mulia tempatnya di mana? Ya surga, ada orang mulia pas ini orang mulia masuk ke dalam neraka. Ngerti ya? Jadi orang yang entaran ke masjid itu sama dengan meramaikan masjid. Ya. Dan orang yang datang ke masjid akan dimuliakan oleh yang mempunyai masjid. Siapa yang mempunyai masjid? Oh, makanya semua masjid itu tanahnya tanah wakaf. Mana tanah wakaf berarti di umum. Tak bisa kita miliki, tak bisa. Walaupun ada orang pengusaha yang sangat kaya raya, Arya bodoh, pas mana dia masjid? Boleh jual masjid? Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Bodoh masjid? Ya, jual dia masjid. Mana beli kok masjid tidak? Ada. Karena masjid itu hukumnya sama dengan kuburan. Tanahnya itu tanah wakaf. Kuburan tanah wakaf. Orang mati di ma'abain karena wakaf untuk umum ya silakan. Yang nak pada kuburan, saya mati tulis kuburan kita. Silakan nggak apa-apa. Ini punya orang umum memang. Tak oleh di kuburan pas wakaf. Dan gimana? Mau tak oleh. Khusus yang tidak benar. Kalau sudah wakaf berarti khusus orang umum, masjid, ya ini masjid. Orang Papua, Abu aja bilang masjid Bina, ya silakan, karena memang hukumnya
Wakaf. Pada dari ini madrasah kita ini madrasah ya. Bodohlah anak santri dari Jakarta mau sekolah madrasah Indonesia. Oh silakan. Atau dari Tarim Hadramut di Bola. Ya, oh silakan enggak apa-apa. Jadi saya sampai kok ngaku. Saya enggak ada masjid Tandiri. Oh, mau ke masjid. Ya. Orang tak seperti itu berarti malah orang memiliki masjid berarti di kuburan gini. Mau ada sing ngaku kuburan jadi bukan kuburan. Kenapa enggak seperti itu kan? Ya. Wes. Kemudian wa an Anasin radhiyallahu anhu. Benderi menyertaake dari Anas ya. Radhiyallahu anhu. Anas sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mereka berkata, "Man asroja fi masjidin sirajan." Man tining pasir orang asroja panika ademaren pasir. Maksudnya menerangi pasir. Nyabe lampu. Fi masjidin dalam masjid sirajan ing lampu, dekat lampu. Lam tazal maka tak bu ambu al malaikatu pasira malaikat wa hamalatul arsy ban malaikat semikol arsy tastaghfiru lahu ma dama fi dalikal masjid du'uhu. Mengatakan dau'uhu. Tastaghfiru malaikat nyoolaki sepora pasira malaikat lahu maring man oleh madama dalam selakitna langgeng fi dalikal masjid dalam bagian masjid du'uhu panapa teraan masjid. Kata Anas bin Malik, barang siapa yang menaruh lampu nerain dek ke mana itu? Nerain ke masjid ya. Nyabok lampu ke masjid, makna terak masjid tak, maka para malaikat mendoakan nyoonaki sepora beristighfar untuk orang yang memasang lampu itu selama cahayanya itu masih terang. Mulamat lampu truk berarti malaikat udah enggak mendoakan kan. Kan nyaman kita tuju engkau rokokan menyembah rokokan selama di lampu di dalam musola di dalam mana masjid itu masih hidup engkau kok rokokan itu apa istighfar sudah malaikat ya Allah sepurake orang saya kok rokokan ya Allah ya Allah kalian juga begitu naruh kalian apa lampu untuk menerangi masjid ataupun musola ya itu kalian makan didoakan sama malaikat, kalian tidur didoakan malaikat, masuk ke WC didoakan malaikat. Yang malaikat tak taruh palku. Didoakan ya Allah seperti ini. Orang yang berada dalam WC seperti mana cengkik ya Allah. Karena sinar lampu di dalam masjid itu yang dia pasang masih hidup. Ya Allah seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kita nyaman pun kita kita tedung baik seperti itu didoakan sama malaikat ya jadi seperti itu mau nyaman doa di malaikat ya menyembah doa di malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah la ya'sunallah ma amarahum Allah malaikat tidak pernah berdurhaka kepada Allah tak teman derkah malaikat tak teman maksiat malaikat kepada Allah ya justru malaikat itu apa? Justru malaikat itu adalah taat dekat Allah. Ya. Itu malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat akan melakukan apa yang diperintahkan terhadap para malaikat itu. Kalau datang di dosa malaikat atau benar ada ngapain malaikat? Baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai bila? Ada hitungannya? Tidak ada hitungannya. Sampai kapan? Sampai mati. Kapan matinya malaikat? Hari kiamat. Ada ceritanya malaikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah meninggal dunia malaikat lihat ada enggak ada. Mau buat malaikat seperti itu enggak ada. Cuma dikhususkan pada manusia. Ya. Istilah saya kira cukup ya. An-nadhafatu tining panikan nerangake abse bersih atau kebersihan wallahu taala a'lam bishawab. Saya diwafini binaqwa ya Allah Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimah.